臭小子，想趁你也知道东荒之地的奥妙。他体内封印有仙花之魂，尔等可以染指之地，我遇到一位前辈，救了仙。晚辈必定会去闯上一闯。这不过是一隅之地罢了，指点我一二。哎呀，哥，小友请自便。林玉心怎么样啊？带不带劲？别打屁股！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-520. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 519. Sebelumnya, Muyun bersama kelompoknya bertemu dengan pria bernama Silu. Ia yang tahu Muyun baru saja menjadi juara pada kompetisi, mengajaknya untuk pergi ke arena. Pasalnya, dia bersama rekan-rekannya saat ingin melihat seberapa hebat kemampuan yang Muyun miliki. Di sana sudah ada Zhou dan Su Yang. Mereka bertiga ini dulu juga pernah mengikuti kompetisi yang sama pada 50 tahun yang lalu. Mereka ini cukup memandang remeh Muyun. Alhasil ketika pertarungan baru saja dimulai, Muyun langsung saja melakukan penyerangan, yang mengakibatkan orang-orang ini kesulitan untuk bisa menyerang dirinya. Alhasil dalam pertarungan tersebut, mereka baru sadar kalau Muyun sangatlah kuat. Kehebatan Muyun bahkan menarik perhatian dari kakak Miao Xianyu bernama Miao Jianlian. Sebagai seorang master pedang, ia ingin melihat kemampuan hebat Muyun dalam teknik pedang juga. Alhasil adu serangan pun terjadi di antara mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Miao Jianlian meminta Muyun untuk bersiap menerima kekalahannya. Pasalnya ini adalah teknik pedang andalannya. Namun Muyun merasa hasilnya belum dapat ditentukan, karena teknik pedang miliknya tidaklah kalah hebat dari milik Jianlian. Bentrok antara dua serangan pun telah terjadi, di mana Su Yang bersama yang lainnya pun menjadi begitu terkejut. Karena bagaimana mungkin Muyun bisa mengimbangi Jianlian? Seharusnya mereka itu tidaklah berani menantangnya. Akibat dua serangan itu telah menciptakan sebuah ledakan besar, sampai-sampai menghancurkan formasi pertahanan. Tidak hanya itu saja, muncullah sebuah lubang hitam yang memiliki daya tarik begitu besar, sampai-sampai hampir menarik semua orang ke dalam. Untung saja tetua Miao datang di waktu yang tepat untuk menghentikan hal tersebut. Muyun bersama yang lainnya pun memberikan hormat kepadanya. Sedangkan Jianlian meminta maaf karena semua ini terjadi akibat ulahnya yang ingin melihat kemampuan Muyun. Ia tidak menduga dengan apa yang terjadi. Selain itu, Jianlian juga mengakui kekalahannya. Tetua Miao tidaklah mempermasalahkan hal itu. Lebih baik sekarang mereka ini harus memulihkan diri dulu. Karena bagaimanapun malam nanti mereka akan mengadakan pesta penyambutan untuk Muyun. Pada malam harinya pesta pun telah dimulai, di mana Muyun dijamu dengan sangat baik. Tetua Miao sudah tertarik kepada Muyun sejak mereka bertemu di kota Baiyun, karena dia tahu Muyun sangatlah berbeda dengan murid lain. Sedangkan Muyun sendiri membahas mengenai giok abadi yang tersegel di dalam tubuh Xianyu. Ia penasaran mengapa tetua Miao malah membawa Xianyu ikut dalam kompetisi itu. Padahal ini sangatlah berbahaya. Tetua Miao tidak menyangka Muyun mengetahui hal tersebut. Sedangkan alasan ia membawa Xianyu karena tidak sengaja bertemu dengan seorang senior yang mungkin dapat membantu Xianyu. Kala itu dia memberitahu juga kalau dunia kecil Changhuang bukan tempat yang tepat untuk menyembuhkan Xianyu. Maka karena itulah tetua Miao ingin mencari tempat yang cocok. Seharusnya Muyun tahu betul kalau ribuan dunia kecil adalah tempat yang tidak begitu besar. Sangatlah sulit baginya untuk terus melindungi Xianyu. Jadi ia sangat yakin Muyun dapat membantunya. Muyun berjanji akan melakukan yang terbaik. 你也知道东荒之地的奥妙，他体内封印有仙花之魂，尔等可以染指之地，我遇到一位前辈，救了仙。晚辈必定会去闯上一闯。这不过是一隅之地罢了。
Sedangkan Jian Lian sendiri menanyakan kepada Mu Yun mengenai perbedaan dirinya dengan 10 Master Agung aliansi dunia kecil. Namun di saat bertemu dengan Mu Yun, ia mulai sadar akan kemampuannya. Mu Yun penasaran dengan 10 guru agung yang dia maksud, di mana pria bernama Huji Liantian berada di peringkat pertama. Dulu dia juga pernah ikut kompetisi pada 100 tahun yang lalu dan berhasil mendapatkan 200 poin. Peringkat kedua bernama Du Yulantian dari 4 dunia kecil. Peringkat pertama pada 200 tahun yang lalu. Ia juga ternyata adalah saudara dari Yu Xingtian, pria yang sebelumnya Mu Yun habisi. Sedangkan di peringkat ketiga ada seorang pria yang sangat mencintai Miu Xin. Andai saja ia tahu kalau Mu Yun memiliki hubungan dengan Miu Xin, maka Mu Yun pasti akan menjadi incaran utamanya. Mendengar nama gadis itu membuat Jian Lian penasaran mengenai apa yang terjadi antara Mu Yun dan Miu Xin. Karena bagaimanapun dia terkenal akan kecantikannya di aliansi dunia kecil. Ada begitu banyak orang yang menyukainya. Xian Yu mencoba untuk menghentikan kakaknya karena dia itu sudah mabuk berat. Tapi dia itu tidak ingin mendengarkan perkataan adiknya. Sebab Jian Lian penasaran mengenai hubungan Mu Yun dan Miu Xin. Bahkan dia itu memohon kepada kakeknya agar meminta Mu Yun untuk mengatakan apa yang terjadi. Selain ia, para murid yang ada di sini juga penasaran. Berhubung Jiang Lan terus memohon, maka Tetua Miao pun meminta Mu Yun untuk pergi saja. Walaupun begitu, Jian Lian tidaklah menyerah dan terus memohon hingga pada akhirnya Tetua Miao pun memberikannya hukuman. 10点我1、2。小友请自便。明星怎么样啊？带不带劲？别打屁股！ Xian Yu berpindah kepada Mu Yun, di mana tidak lama lagi dirinya akan kembali bertemu dengan rekan-rekannya dan juga gurunya. Terlebih lagi, kemampuan alkimia Mu Yun sudah menurun, jadi dia itu harus kembali belajar dari gurunya. Mendengar apa yang dia katakan membuat Jiuer penasaran seberapa cantik guru yang dia maksud. Sepertinya Mu Yun itu memiliki hubungan lain dengan gurunya. Berhubung Jiuer terus menggodanya, membuat Mu Yun tidak sadar malah menyentuh dadanya. Jiuer tidaklah menyerah dan terus menempel di sisi Mu Yun karena dia sendiri yang mengatakan kalau mereka adalah sepasang suami istri. Mu Yun masihlah belum bisa menjelaskan semuanya, tapi yang pasti kali ini dirinya akan melindungi Jiuer. Pada keesokan harinya, susunan formasi pun telah dibentuk oleh Tetua Miao. Xian Yu berharap gurunya itu akan baik-baik saja. Mu Yun meminta Xian Yu agar terus berlatih supaya di pertemuan selanjutnya dia bisa lebih kuat dari dirinya. Jiuer kembali muncul untuk menggoda Mu Yun sekaligus memanas-manasi Xian Yu. Melihat hal itu tentu membuatnya kesal. Terlebih lagi Jiuer akan selalu bersama Mu Yun. Sesaat kemudian perjalanan mulai mereka lakukan. Di dalam sana dia bisa melihat celah spasial. Hanya saja di tengah perjalanan itu mereka harus berhati-hati karena terdapat bilas spasial yang bisa saja menyerang mereka. Selama mereka mampu mengatasi bias spasial, maka mereka pasti dapat memasuki dunia kecil yang kacau. Di sini Mu Yun mengeluarkan hartanya untuk dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Jiuer pun memberikan pujian karena Mu Yun memiliki harta yang kuat. Tapi mereka kembali dikejutkan dengan bilas spasial yang begitu besar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sesuatu telah terjadi kepada Mu Yun, di mana Juxian memintanya agar tidak tertipu oleh Dewa Surgawi. Dengan tubuh fisiknya saat ini, Mu Yun tidaklah dapat menerima kekuatan sebesar itu. Jika Mu Yun terus memaksakan dirinya, maka yang ada malah tubuhnya yang akan dalam masalah. Sayang sekali Mu Yun tidaklah mendengarkan apa yang Juxian katakan. Dia pun terus menerima kekuatan itu yang seketika saja mengubah penampilannya dan juga meningkatkan kekuatan Mu Yun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.